Halo semuanya, ketemu lagi. Kita masih membahas struktur data dan algoritma, masih di topik linked list. Dan hari ini, pada pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara definition dan insertion. Insertion di dalam linked list. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah node? Bagaimana kita mendefinisikan linked list? Lalu bagaimana kita menambahkan node-node baru di dalam linked list yang sudah kita buat? Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, uh, bagaimana cara untuk mendefinisikan atau definitionnya? Kalau misalkan kita lihat pada video sebelumnya, linked list itu selalu ada pointer yang menunjuk ke node selanjutnya. Maka dari itu struktur data yang kita buat harus berisikan minimal sebuah data dan ada sebuah pointer untuk menunjuk ke list selanjutnya. Ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Saya membuat sebuah struktur data yang saya beri nama node yang berisikan data dengan tipe data integer, berisikan data, lalu k bertipe data integer, lalu sebuah pointer untuk menunjuk node selanjutnya. Karena dia menunjuk node, node itu adalah sebuah struktur data ini, nah kita lakukan secara rekursif. Nah, next itu adalah sebuah pointer yang menunjuk tipe data node, struktur data baru. Ya. Jadi kita struct node ini di dalam structure node yang sama gitu. Jadi secara garis besar intinya adalah kita membuat sebuah struktur data baru, kita beri nama node, di dalamnya ada data, ada key, tipe datanya integer, dan satu pointer untuk menunjuk node gitu. Node-nya ya ini, data key dan sebuah pointer, di mana pointernya menunjuk sebuah node yang berisi data key dan sebuah pointer. Seperti itu. Atau misalkan untuk lebih sederhananya hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian akan membuat sebuah node yang berisi data untuk menyimpan data tipe datanya integer, k tipe datanya integer, dan sebuah pointer. Ya, sebuah pointer untuk menunjuk sebuah node. Sebuah node itu yang terdiri dari data k dan pointer next. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah mungkin kita bikin struktur datanya terdiri dari sebuah data saja ya, integer data, lalu sebuah pointer next yang menunjuk node. Jadi seperti itu. Dan hasilnya sebuah node-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi isi datanya, satu tipe datanya integer dan satu buah pointer. Nah, kita akan berfokus pada struktur data seperti ini agar lebih simpel ya. Kita berfokusnya pada struktur data seperti ini. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya dalam kode? Nah, tentu kita akan membutuhkan head dan membutuhkan current nantinya ya, jika kalian membutuhkannya. Secara garis besar kita akan membutuhkan head dan current di dalam pembuatan linked list ya. Head dan current, di mana head dan current ini adalah tipe datanya pointer untuk menunjuk struktur data node. Di mana node itu struktur datanya seperti ini. Ya, struktur data node itu ada integer data dan sebuah pointer untuk menunjuk node. Seperti itu. Jadi, head ini adalah sebuah pointer memori untuk menunjuk sebuah node. Nah, node itu isinya sebuah data dan sebuah pointer. Current juga demikian, sebuah pointer yang akan menunjuk sebuah node. Nah, ini secara code untuk definition. Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah linked list ketika linked listnya belum ada. Jadi, insertion ketika listnya masih kosong. Nah, seperti ini. Pertama tentu kita harus membuat sebuah node baru ya. Nah, kita beri nama new node. Nah, setelah kita membuat new node,
Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita membuat sebuah node baru. Ketika kita membuat node baru, maka ada sebuah data dan ada sebuah pointer untuk menunjuk node selanjutnya. Ya, kita beri nama next gitu kan. Nah, setelah itu kita isikan data ini berapa. Jadi new node data ini kita isikan angka. Misalkan kita isi dengan angka 15 misalkan. Nah, setelah itu karena list ini masih kosong, maka next-nya kemana? Next-nya kita kasih 0. Dan head-nya tentu menunjuk list yang pertama. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam kode akan jadinya seperti ini ya. Ini adalah proses untuk mendefinisikan sebuah node. Ini adalah untuk mendefinisikan sebuah node yang sederhana ya. Jadi kita menggunakan fungsi malloc, itu adalah sebuah fungsi memory allocation, itu ada di standar library ya, stdlib. Jadi kalian harus menambahkan header stdlib di code yang kalian buat. Ada memory allocation dengan size atau ukuran sesuai dengan ukuran sebuah node. Nah, node ini bukan integer, bukan char, bukan pointer, namun gabungan dari integer dan pointer tadi ya, yang sudah dicontohkan. Jadi, kita buatnya dengan tipe data struct node. Gitu. Jadi, size of sebuah node sesuai dengan struktur datanya si node. Nah, kita meminta sistem operasi untuk mengalokasikan memori dengan ukuran sebuah node. Gitu ya. Nah, kita membuat sebuah untuk kita taruh nanti di dalam sebuah new node dengan tipe pointer. Karena tipenya pointer, maka kita harus definisikan di depannya seperti ini. Jadi kita membuat pointer dengan tipe data node. Ya, sesuai dengan struktur data node. Nah, new node ini adalah sebuah struktur data node. Jadi pointer untuk menunjuk sebuah node. Ya, sesuai dengan struktur datanya. Nah, dengan kalian menginisialisasi ini, maka komputer akan membuat sebuah node. Ya, komputer akan mengalokasikan memori dengan ukuran satu buah node. Dan kita beri namanya new node. Ini adalah new node. Ya, dan ini tipe datanya adalah pointer. Jadi ada sebuah alamat memori yang menunjuk sebuah node yang berisi data, tipe data integer, dan sebuah pointer next ya untuk menunjuk data selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah kode yang pertama. Apakah ada cara lain selain cara ini? Tentu saja ada. Jadi tanpa menggunakan pointer. Ya, silakan kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi seandainya saya tidak menggunakan pointer. Apakah memungkinkan? Tidak, Pak. Tentu saja memungkinkan. Jadi kalian harus bisa lebih dalam lagi explore ya. Nah, untuk saat ini saya mencontohkan menggunakan pointer. Jadi seperti ini prosesnya. Setelah itu, code selanjutnya adalah new node data. Jadi apa yang ditunjuk oleh new node ini pada bagian data kita isi dengan angka 15. Jadi terserah kalian bisa isi dengan angka berapa saja, yang penting tipe datanya integer. Nah, jadinya seperti ini. Lalu new node next kita isi dengan 0 karena memang di dalam linked list kita masih kosong. Dan selanjutnya head jangan lupa menunjuk ke new node. Karena seperti yang sudah dibuat sebelumnya, kita memiliki variabel head, di mana variabel head adalah sebuah pointer yang dapat menunjuk sebuah node. Jadi kita minta head ini untuk menunjuk ke new node yang baru saja kita buat. Nah, ini adalah proses inisialisasi dari proses insertion linked list ketika listnya masih kosong. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana kalau listnya sudah ada? Jadi untuk menginputkan list selanjutnya, Jadi node-node selanjutnya seperti apa? Jadi ketika list tidak kosong, bagaimana cara menginputkannya?
Secara garis besar sama saja teman-teman, tidak ada perbedaan jauh. Jadi yang pertama tentu kita harus membuat node baru, ya. Kita membuat node baru, lalu data dari node baru ini, kita isikan dengan data misalkan dengan angka 87. Lalu perbedaannya di sini. Next-nya kita minta untuk menunjuk apa yang ditunjuk sama head. Nah, head itu menunjuk data pertama di sini. Nah, kita minta new node saat ini untuk menunjuk si head. Seperti ini. Jadi apa yang ditunjuk sama head akan sama dengan apa yang ditunjuk sama next di new node. Next ini. Gitu ya. Lalu setelah next di angka 87 itu menunjuk data angka ini, node yang ini, maka kita pindahkan head-nya. Kita pindahkan head-nya ke new node. Ya. Jadi kita pindahkan head-nya ke new node yang baru saja kita buat. Sehingga dari head sudah ada urutan seperti ini. Jadi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dalam bentuk code? Sama ya. Kita hampir mirip dengan proses ketika list masih empty atau list itu masih kosong. Jadi tentu kita membuat sebuah new node terlebih dahulu dengan code seperti ini. Lalu kita isikan datanya, misalkan 87. Selanjutnya, new node next itu kita tunjuk ke head. Jadi, new node next-nya kita tunjuk ke head. Lalu, head sama dengan new node. Jadi, head-nya kita minta untuk menunjuk new node. Nah, perbedaannya ada di bagian sini saja, teman-teman. Bila pada proses pertama, new node next itu null. Ketika masih kosong. Nah, kalau sekarang, new node next-nya menuju ke head. Itu saja perbedaan ketika list masih kosong atau list sudah tidak kosong. Ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk mendefinisikan dan bagaimana cara menginsertion atau menginsert ketika list masih kosong maupun list sudah isi. Nah, kita mengisinya dari sisi belakang. Ya. Nah, nanti ada yang mengisi di bagian depannya dan seterusnya. Caranya ada macam-macam. Silakan explore lagi lebih dalam. Nah, mungkin hal ini agak sedikit susah kalau dipahami buat teman-teman. Silakan lakukan praktikum. Ya, praktikumnya yang ada di modul praktikum linked list. Teman-teman silakan kaji di sana, lihat penjelasan saya dibandingkan dengan modul praktikum. Mungkin dengan demikian, teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghapus sebuah node di dalam linked list. Ya, bagaimana cara menghapus, seolah-olah menghapus sebuah node yang ada dalam linked list. Nah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar dengan baik.